Hello John Level, welcome back with Miss Cory. How are you today? I hope you are fine ya. Today we will continue our mathematical lessons. Are you ready? Okay, let's start our lesson with praying. Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for your kindness, for your loving, for your blessing to us so we can be here today. And now we will continue our mathematical lesson. Please bless us so we can understand our lesson today. Lord Jesus, we surrender this time in your hand. In your name we pray to you. Amen. Oke John Level, hari ini kita akan belajar tentang topik yang baru ya. Kalau kemarin kita belajar tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Nah, udah pernah dengar belum? Bilangan prima itu apa? Faktor prima itu apa? Oke, kita belajar sekarang ya. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja. Ingat, hanya memiliki dua faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, maksudnya seperti apa? Nah, contohnya aja ya, langsung kasih contoh. 5. Nah, angka berapa yang kita bisa kalikan hasilnya 5? Nah, sesuai dengan pengertiannya bahwa bilangan prima itu memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti 5 ini adalah faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 5. Jadi faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Oke, 1 dan 5. Nah, ada lagi nggak angka yang bisa kita kalikan yang hasilnya adalah 5? Nggak ada kan? Ya, makanya 5 ini termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, kalian tahu nggak? Bilangan prima itu semua bilangan prima adalah bilangan yang ganjil, kecuali 2. Nah, apa saja yang termasuk bilangan prima? Angka berapa saja? Nah, itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini semua adalah contoh bilangan prima. Nah, lihat kan, semuanya ini adalah bilangan ganjil kecuali 2. Oke, ingat kecuali 2 ya. Nah, kita mau lihat kenapa kok 7 ini termasuk bilangan prima. Nah, 7 ini hanya bisa kita kali dengan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 7. Ya, 7 sama dengan 1 dikali 7. Ada lagi enggak? 2 dikali berapa dapat 7? Enggak ada. 3 enggak ada. Nah, hanya 1 dan 7, 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, jadi 7 ini termasuk ke dalam bilangan prima. Sama juga dengan bilangan-bilangan seterusnya. Nah, oke, sampai di sini bisa paham ya? Nah, bilangan prima ini kita bisa gunakan untuk mencari yang namanya faktor prima dan faktorisasi prima. Wah, apalagi itu faktor prima dan faktorisasi prima? Oke, kita akan belajar ya. Faktor prima. Nah, faktor prima ini adalah faktor-faktor
yang terdiri atas bilangan-bilangan prima. Langsung aja ya contohnya ya. Contoh, misalnya kita mau mencari faktor prima dari 20. Oke, nah sekarang mau ingatkan lagi ya, menulis kembali bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, kita mau cari faktor prima dari 20. Kita akan membagi 20 ini dengan bilangan prima yang ada di sini. Nah, kita lihat angka berapa yang kita bisa bagi 20. Bilangan termasuk bilangan prima ya. Nah, 2. Kita pakai yang namanya pohon faktor. Sudah pernah dengar belum pohon faktor? Oke. Pohon faktor seperti ini ya. Nah, kita mau bagi dengan 2. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. Oke. Nah, ini kita akan bagi lagi. 10 kita bisa bagi dengan 2 ya. Lalu hasilnya adalah 5. Nah, coba perhatikan, ini adalah bagian sisi kiri, sedangkan ini adalah bagian sisi kanan. Kalau misalnya kita sudah mencari faktor prima seperti ini, dan di bagian kanan ini ya, bagian kanan itu sudah termasuk bilangan prima, entah itu 3, 5, 7, 9. Nah, berarti pembagiannya berhenti sampai di situ. Oke, bisa dipahami ya. Contohnya lagi misalnya 30 deh, 30. Kita mau cari angka yang akan kita bagi. 30 bagi berapa? Ya, kita lihat dari angka ini ya, bilangan prima. Kita bagi 2 deh. Oh, bagi 3 aja, bagi 3. 30 bagi 3 hasilnya berapa? 10 ya. Oke. Nah, sekarang 10 ini kita mau bagi berapa? Kita lihat lagi dari bilangan-bilangan prima ini yang kita bisa bagi. 10 kita bagi dengan 2 ya. 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Oke. Nah, 5 ini sudah bagian kanan ya, sama seperti yang tadi, bagian kanan, dan dia sudah termasuk bilangan prima. Jadi pembagiannya sampai di sini. Nah, berarti kita akan menentukan faktor dari 20. Oke, faktor dari 20 adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Nah, meskipun di sini angkanya ini, angka 2 ini lebih dari 1, tapi kita tetap tuliskan 1 saja ya, 2 dan 5. Itu faktornya, faktor dari 20. Sedangkan kalau faktorisasi dari 20. Faktorisasi prima ya. Nah, itu kita tuliskan 2 dikali 5. Nah, ini akan hasilnya adalah 20. Oke, sama nanti dengan 30 ini. Ya, sejauh ini bisa paham? Ya, semoga bisa paham ya. Kita mengerjakan beberapa soal lagi ya, beberapa contoh supaya kita bisa memahami lebih lagi. Oke, misalnya kita diminta menentukan faktor prima dan faktorisasi dari 32. Oke, ingat kita sekarang menggunakan pohon faktor ya. Nah, jadi kita harus ingat yang termasuk ke dalam bilangan prima itu. Nah, kita akan bagi 32 ini dengan bilangan prima. Kita pakai
Kita bagi 2 ya. 32 bagi 2 hasilnya adalah 16. Kemudian kita bagi lagi. Kita bisa bagi 2 ya. 16 bagi 2 8. Oke, 8. Ini kita bisa bagi lagi 8 bagi 2. Hasilnya adalah 4. Dan seterusnya 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, coba kita perhatikan. Sebelah kanan ini, di sebelah kanan adalah angka terakhirnya adalah 2 ya, dari hasil pemfaktoran dari atas. Nah, 2 ini adalah bilangan prima, jadi pemfaktorannya sampai di sini saja. Oke. Sekarang kita akan menentukan faktor prima dari 32 sesuai yang kita sudah lakukan di sini, lakukan pemfaktoran ya. Nah, yang mana saja yang termasuk faktor primanya? Yang termasuk adalah yang ini, dan ini. Seperti 1, 2, 3, 4, 5. 2, dan 2. Oke, jadi 2-nya ada 5. Nah, ini kita bisa tuliskan saja. Karena sama angka 2 ya. Jadi faktor prima dari 32 adalah 2. Oke. Lalu kita akan mencari yang namanya faktorisasi. Faktorisasi dari 32. Nah, kalau di atas kan kita hanya menuliskan ya yang termasuk faktor primanya. Nah, ini faktorisasi dari 32 adalah 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 1, 2, 3, 4 kali 2. Oke ya. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 karena angka 2 ada 5, kita faktorkan, kita pangkatkan ya, pangkatkan menjadi 2 pangkat 5. Ya, pemangkatan ini nanti kalian pelajari di kelas-kelas selanjutnya ya. Nah, coba kalau kita hitung 2 dikali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Oke, sampai di sini bisa memahami ya. Oke, kita akan mengerjakan satu contoh lagi deh ya. Kita akan mencari faktor prima dari berapa ya? Kalian mau angka berapa? 45 aja ya. 45. Oke. Nah, kira-kira 45 ini kita mau bagi berapa? Kita bisa lihat ya. Di bilangan prima ini kita bisa bagi 3. Ya. Jadi di sini kita harus mengembangkan kemampuan perkalian kita ya, dan juga pembagian. Nah, 45 kita bagi 3 hasilnya adalah 15. Oke, lalu ini kita akan faktorkan lagi. 15 kita bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Oke, sekarang di bagian kanan adalah 5. 5 ini bilangan prima. Jadi pemfaktoran kita selesai sampai di sini. Oke. Nah, kita akan menentukan faktor prima dari 45, yaitu yang mana? Ya, 3 dan 5. Oke, tapi kita walaupun di sini ada 2 angka 3 yang kita tuliskan adalah 3 dan 5. Ya. Lalu untuk faktorisasinya adalah 3 dikali 3 dikali 5. Oke, kalau kita menuliskan faktor-faktor primanya, di sini kan ada 2 angka 3, tapi kita hanya menuliskan 3 dan 5.
Tapi kalau untuk faktorisasi, kita harus menuliskan semua ya. 3 dikali 3 dikali 5. 3 kali 3 9, kali 5 45. Ya, kalau misalnya kita cuma menuliskan 3 dikali 5, hasilnya hanya 15. Berarti itu bukan faktorisasi dari 45. Oke, sejauh ini bisa memahami? Ya, semoga bisa memahami ya. Nah, kalian akan mengerjakan beberapa latihan untuk mengukur apakah kalian bisa memahami bilangan prima dan faktor prima ini. Oke, jadi tetap semangat untuk mengerjakan latihannya. Tidak apa-apa dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Kalau misalnya masih belum mengerti atau jawabannya nanti masih salah, tidak apa-apa, nanti Miss Pori dan Miss Lina akan memberikan koreksinya. Oke, yang penting kalian masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap semangat untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada. Oke? Let's close our lesson with praying. Let's pray. God our Father, we thank you for your blessing so we can learn about Mathematica today. Please help us, Lord, to understand this lesson and we can apply in our life. Thank you, Lord Jesus. We surrender our life to your hand. In your name we pray to you. Amen. God bless you everyone. Stay safe ya. Stay healthy and keep praying. Love you all. See you next lesson.